Bismillah, menjajal smartphone ini membuat saya makin yakin bahwa brand-brand smartphone sudah berusaha bongkar pasang spek guna mengakali naiknya harga komponen memori di 2026. Ya, Realme 16 5G ini hadir dengan membawa banyak fitur menarik jika melihat harganya di tahun ini. Namun juga ada yang disunat demi menekan harganya tetap masuk kantong, khususnya buat para muda-mudi yang jadi target pasar mereka. Apa saja? Pertama, layarnya tetap pakai panel AMOLED, tetap punya pemindai sidik jari di dalamnya, namun tak punya fitur Always On Display. Padahal layarnya ini punya warna yang hidup banget dan juga dimensinya makin enak digenggam dengan diagonal yang lebih kompak di 6,57 inci saja. Betul, tren layar sekarang memang sedikit mengerucut ke 6,5 inci di level mid-range ataupun flagship Android. Dan beberapa brand saya perhatikan lagi menguji pasar dengan layar 6,3 inci yang sejatinya adalah ukuran layar iPhone seri Basic dan juga Pro. Lalu yang kedua, Realme masih bisa memberikan storage dan RAM yang lega di 8256 dan 12256 GB. Cuma memang di downgrade. Sehingga meskipun masih UFS versi 2.2, tapi storage yang digunakan tergolong lebih lambat dari rata-rata smartphone lain. Simak saja skor tes storage di Antutu yang hanya 24 ribuan, sementara smartphone 2-3 jutaan dari merek lain yang sudah pakai UFS itu skornya di 50-60 ribuan. RAM-nya pun masih LPDDR4X. Sebagai perbandingan, Samsung Galaxy A27 5G itu memakai storage UFS 3.1 dan RAM LPDDR5X. Awalnya saya pikir ini nggak akan terlalu masalah. Toh saya lebih sering pakai HP buat medsos atau foto-foto, tapi rupanya ngaruh banget. Iya, karena pas foto-foto, gambar di viewfinder terlihat biasa saja, termasuk di preview awal. Maksudnya nggak kelihatan kece ya. Namun beberapa saat setelahnya, hasil foto terasa dapat enhancement yang bikin hasilnya makin sedap dipandang mata. Ya, ada processing lanjutan setelah foto diambil yang membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan proses I/O yang bisa jadi terhambat alias bottleneck di storage yang lambat ini. Saya yang sempat kecewa sama hasil foto Realme 16 5G ini, jadi bisa lebih enjoy saat mengunjungi kembali galeri dan melihat hasilnya setelah image enhancement selesai diterapkan. Nah ini agak bahaya kalau calon pembeli ngetes demo unit dan cuma lihat previewnya pas foto baru diambil saja. Bisa batal beli loh mereka. Tapi yang mengejutkan, Realme UI 7 yang digunakan ponsel ini malah sudah dapat pembaruan keamanan bulan Juli 2026. Di saat Oppo Find X9 belum kebagian loh. Ingat, Realme UI itu basisnya itu kan ColorOS ya. Dan jangan lupa juga Realme 16 itu levelnya mid-range, bukan flagship seperti Find X9. Jadi wajar ya kalau kita apresiasi kesigapannya dalam hal update software. Untuk lainnya saya nggak ada masalah yang berarti lagi. Bahkan saya cukup puas dengan audionya yang selain stereo juga bisa di-boost volumenya ke 300%. Kenceng banget asli tanpa jadi lose control. Ini membuatnya bisa banget diandalkan buat nyetel kajian sambil saya masak. Pun kalau mau push rank PUBG Mobile, ini bisa membantu menebak arah lawan yang datang dari mana. Performanya sendiri buat gaming sih standar ya. Standar HP 2 jutaan tahun lalu memang. Iya, Dimensity seri 6 walau yang terbaru dan ada akhiran turbonya, level performanya nggak jauh-jauh dari Helio G99 hingga Helio G200. Maklum, kan base-nya masih sama ya, fabrikasinya di 6 nanometer. Skor Antutu benchmark di 600.000 pas, namun setidaknya yang ini sudah 5G lah. Dan untuk kamera, Realme tidak berusaha memberi extra effort untuk perekaman videonya. Mentok di Full HD 60 fps saja, tidak dicoba untuk interpolasi, dan tidak ada mode stabilisasi atau steady video. Perekaman outdoor dengan cahaya cukup di pagi hari saja, menurut saya hasilnya tidak bisa dinikmati, entah dari faktor kurangnya stabilisasi, faktor metering, fokus, hingga audionya. Video kamera belakang Full HD 30 fps, pegang satu tangan ya. Jadi mungkin lebih shaky. Panning, tilting. Wis, barusan fokusnya rada dangdut. Kalau dipegang dua tangan lebih stabil.
Cuma memang tidak ada mode stabilisasi dan lain-lain. Silakan simak audionya juga. Saya berusaha tidak menutup mikrofonnya sama sekali. Barusan ngeblur loh. Kamera depan masih Full HD 30 fps. Di sini udah banyak pasang bendera. Iya, kan udah Agustus. Ya, tapi kita belum mana. Kita belum. Benderanya mana? Cari dulu. Ya, ada. Kalau buat ngevlog gimana? Oke nggak? Yang kelihatan sih goyang banget. Anyway, kameranya ini juga satu aja ya di belakang focal length-nya, sisanya itu infrared blaster dan juga kamera depth saja. Satu lagi ada cermin buat foto-foto, tapi untungnya ada satu sektor yang jadi penyelamat untuk penilaian sektor kamera ini. Dan itu adalah foto selfie-nya. Ya, cukup ironis ya, karena biasanya Realme malah nggak terlalu unggul di kamera depan. Tapi kali ini, kamera yang hadir dalam punch hole di layar ini malah sudah 50 megapiksel dengan hasil yang juga menawan. Sebetulnya hasil kamera belakangnya juga bisa kece sih, tapi butuh faktor X, yang mana entah apa nih X-nya. Karena kadang bagus saat indoor, kadang underperform, kadang outdoor juga terasa flat, tapi kadang hidup sekali. Jadi inkonsisten lah ya. Satu hal yang cukup mengatrol nilai keseluruhan dari Realme 16 5G ini adalah soal desain dan juga ukurannya. Iya, meski sebetulnya ada yang mirip, tapi desain seperti ini masih jarang dipakai brand lain dan juga jelas cantik. Apalagi ukuran compact bagi sebagian orang adalah idaman. Buat saya, 6,5 inci adalah dimensi yang pas selama bezel layarnya juga tipis. Dan itu ada banget di Realme 16 5G ini. Bodinya pun masih terbilang tipis, padahal baterainya besar loh di 7000 mAh. Iya, bisa tahan 1-2 hari dengan pemakaian normal, atau bahkan hampir 3 hari saat idle dan jadi HP kedua saja. Terlebih, Realme memberi added value berupa ketahanan air dengan rating IP69 Pro plus kecerahan maksimal layar 4200 nits. Jadi, semisal dipakai pekerja lapangan pun masih handal sih harusnya. Oke, jadi gimana? Banyak plus maupun minusnya ya memang. Dan tidak bisa dibilang kalau ini adalah HP yang wajib dimiliki semua orang. Tapi, indis ekonomi di saat banyak pemangkasan spek sana-sini, menurut saya Realme 16 5G bisa dipertimbangkan selama kekurangannya tidak jadi hambatan alias deal breaker buat kamu. Saatnya untuk lebih bijak ya. Produk YouTube Shopping-nya silahkan diklik, begitupun link di deskripsi. Sekian videonya, hatur nuhun. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.